Haleluya, shalom. Bro Amin Wijaya, bolehkah berdoa untuk memulai acara ini? Oh sebentar, saya lupa unmute semuanya. Ya silakan Bro Amin Wijaya buat berdoa. Bro Amin Wijaya, panggilan. Wah, Yesus tolong. Wah, ini kecemplung di tangki bensin nih pasti nih. Ya udah Pak Susu Kuda, bolehkah mulai dalam doa, Pak Susu Kuda? Oke, Pak, terima kasih, Pak. Yuk. Baik, marilah teman-teman semua kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sekali lagi kami ingin mengucap syukur karena pada hari ini kami masih diizinkan untuk dapat bangun pagi tadi dan dapat melaksanakan semua aktivitas kami masing-masing dengan baik dan lancar, dan pada malam hari ini kami masih juga diizinkan untuk dapat berkumpul bersama dalam satu kesatuan di channel Bapak Joseph Paul Chang ini. Tuhan, berkatilah Bapak Joseph Paul Chang supaya pada hari ini beliau dapat membawakan segala materi dan pengajarannya dengan baik, sehingga apa yang dia sampaikan dapat menjamah seluruh jiwa-jiwa yang mendengarkan dari Zoom ini maupun dari YouTube, dan dapat menjadi katalis jalan keselamatan bagi mereka semua ketika mereka menerima jalan Kristus. Dan ya Tuhan, berkatilah juga semua yang berada di Zoom dan juga YouTube, sehingga mereka dapat mempunyai kebijaksanaan dan juga hikmat dalam memberikan komentar-komentar mereka, maupun dalam teks, maupun dalam mengucapkan secara verbal, sehingga semua komentar-komentar juga dapat menjadi berbuah manfaat dan dapat menjadi katalis bagi semua yang membaca dan mendengarkan agar dapat terselamatkan ke dalam jalan Yesus Kristus. Dan kami mengucap semua ucapan syukur ini dan juga memanjatkan semua doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Mesias dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Indonesia, shalom Eropa, rahayu. Shalom yang ada di Afrika, di Rusia, yang ada di Amerika, di Kanada. Ya, Amerika sudah masuk, karena yang ada di New Zealand, di Australia. Shalom semua, rahayu. Yang ada di Kamboja, Pak Joko Kris. Juga yang ada di Thailand, yang ada di Korea. Luar biasa ya. Kita rombongan para nabi internasional. Tadi yang dari Kamboja mau mendaftar nomor 29, saya suruh ambil nomor antrian dulu di Munchen. Haleluya. Boleh ya, semua yang mau ngantri bisa nomor antrian nabi. Nah, waduh, ini siapa lagi, robot satu lagi, kembaran saya jadi robot ini. Ini belum rame, baru pada buka, Pak. Iya, ini lawong situ apa namanya, Nabi Jonas disuruh buka dalam doa, malah buka puasa sendirian. Kan melangkai ini ya, kan namanya. Iya, suruh buka dalam doa malah buka puasa dia. Nggak bener ini Nabi Jonas nih. Sekte sesat. Sekte sesat, setan nih, tangki tarian. Tangki tarian. Bensinnya mampet ya. Kopi di motor. Iya, disuruh buka dalam doa malah buka tangki loh. Nggak bener loh. Ya, Tuhan. Juga kita terus berdoa yang ada di NTT ya. Terus kita doakan kalian selalu ada di hati kami, dan kita selalu push supaya teman-teman berdiakonia untuk membantu teman-teman di NTT. Haleluya, shalom semuanya. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Kubrak-kubrak pokoknya. Password seperti biasa ya. Buka, cus, kubrak-kubrak, oh lala, bebe. Ya serius hari ini ya. Lu yang puasa, gua yang lapar. Nggak bener lu. Ini saya dikirimin sama ini ya, sama teman-teman ini ya, termasuk dari ini mereka puasa. Nanti saya bagikanlah linknya ya. Nah, itu dia. Jadi
kalau kita ngelihat sekarang kan ini di Indonesia kalian lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman Muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas nggak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Kurang ajar. Tapi begitu ya, tahun pertama mereka pasti puasa full, tahun kedua mereka separuh, tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselen, tiap hari mereka ya apalagi sini sejuk ya, tapi lucu ya, padahal sejuk di sini. Kalau mau puasa kan cocok sejuk di sini, tapi ya itulah namanya kan. Nah, ternyata kan tanpa tekanan mereka tidak akan melakukan ibadahnya. Artinya apa? Ibadahnya itu karena ditakut-takuti, diweden-wedenin. Nah, kalau di dalam Kristen nggak boleh begitu ya. Di dalam kekristenan kita itu, di dalam ajaran kita itu, orang itu takut sama Tuhan itu bukan karena ditakut-takutin, tetapi karena dia mengalami sendiri, dia menemukan perjumpaan pribadi, maka dia akan berbuat kebaikan. Bukan karena dipaksa-paksa berbuat baik, sehingga jadi munafik ya. Jadi teman-teman boleh nggak, kemarin saya nonton ya, di channelnya Yusuf Manubulu, ada orang Kristen nanya, Kristen itu agama bukan? Ya ada dua, ya agama ya bukan. Tapi kalau kamu tanya di Indonesia, Kristennya jadi agama. Loh, kalau sudah dibaptis, yang boleh baptis apakah harus orang Kristen? Ya nggak harus loh. Kalau KTP-nya asli Islam gimana? Pertanyaan gitu kan. Apakah kalau Kristen diselamatkan? Ya enggak lah. Enggak semua orang Kristen diselamatkan lah. Hanya yang percaya Yesus. Masalahnya, aku bikinkan dong. Tolong mah. Terima kasih sayang. Ya. Indahnya. Nah, gitu dong. Nah, kalau Makasih Hani ngiri Lemon. lu, aduh. Makasih Hani Lemon. Hani Shop. Minta tolong dong bikinin gorengin tahu lagi. Aduh, ini gue lagi makan apa nih, coba nih. Gue sebelum makan. Pisang goreng atau tahu tepung itu? Katsu. Oh, katsu, waduh. Katsu. Gile. Katsu babi ya? Baru dibikin katsu, iya. Itu katsu tangan kiri, tangan kanan tuna. Aduh, camilannya kelas berat. Kalau Pak Yus bilang serabi. Serabi. Waduh, jangan bawa-bawa serabi, Pak Yus langsung nyamber ini sebentar. Mana Pak Yus mana nih? Untung nggak denger loh, ntar langsung nyamber loh bilang serabi. Emangnya susu kuda cemilannya busi karat. Cemilannya ini Busi apa namanya? Busi karat. Oke, balik lagi. Fokus. Aduh, gue nih. Jadi saudara, ya sampai mana tadi tuh kan? Jadi lupa kan? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Udah lu ngomong dulu deh, gue siapin dulu nih. Amin ngomong dulu, biar gue siapin dulu. Lu pengalaman lu buka puasa bagaimana hari pertama? Pengalaman buka puasa, tapi ya bingungnya kalau dulu ketika di daerah enak tuh buka puasa gitu tuh. Waduh, kurang lebih 5 tahun yang sebelum zamannya Ahok lagi gencar-gencarnya tentang SARA dah gitu. Kalau udah buka puasa, wow banyak gitu, bro sini buka puasa bareng gitu. Padahal gue kan kagak puasa, ngikut bukanya doang gitu kan. Begitu yang lagi rame-ramenya kasus Ahok, sepi undangan buka puasa. Aduh, begitu my bro. Gitu. Jatah makan malam berkurang dong ini bulan ini ya. Iya, pengeluaran jadi bertambah. Atau kita bisa hemat jadi nggak bisa hemat. Gitu. Iya nih, apalagi kalau anak kos gini udah giliran begini nih paling demen dia kan. Iya buka puasa, buka puasa. Lu puasa nggak tadi? Oh iya tadi puasa sampai jam 12. Iya, hubungin Gajah Sakti, bro buka puasa gak gitu. Ya, gue puasanya malam katanya. Gagal lagi ke Gajah Sakti. Lo Gajah Sakti mah puasanya malam, lu tanya ke sana puasanya malam. Iya mah puasanya bukan malam dia. Puasanya kalau tidur doang.
Ya, tapi sekarang juga di masjid besar juga nggak ada buka puasa, Pak. Jadi kalau dulu kan enak tinggal merapat ya kan, Merapat gitu ya. buka puasa. Sekarang udah nggak ditiadakan Mm-mm. karena nanti takutnya semakin ramai kan. Masjid Istiqlal itu juga tidak ada buka puasa. Gitu. Masjid Istiqlal udah nggak ada ya. Kan memang karena pandemi kan, prokes Betul, kan. karena pandemi. Betul. Tetapi Nggak memang boleh. memang ini ya, memang menyedihkan sekali ya. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget tuh ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayembara lu, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lo 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Pakai seragam ya. Kenapa? Hari ini pada pakai seragam. Ini seragam ya. Oh, ini seragam semua ini, seragam Nabi nih. Nanti ya, kaos hampir jadi, nanti ini lagi didesain nanti Pak Pendeta Nathanael, sabar ya. Ini sama Pak Richard Owen dan Opung JJ ini saya lagi minta teman itu bikinkan draftnya tertawa jahat itu loh, supaya bagus nanti. Jadi kalau udah pakai ini kan tertawa jahat, klub Nabi, klub Nabi ke-26, tertawa jahat. Begitu lu pakai kaos tuh disambit orang lu. Ini dia penista agama, klub penista agama, aduh disambit. Berani nggak tuh ya pada pakai ya? Lo bikin tas sama bikin kaos, bikin topi, berani nggak ya? Klub Nabi 26. Saya baru mau bikin tertawa sesat lagi. Saya bikinnya tertawa sesat. Tertawa sesat juga, itu kan ada tertawa jahat, tersenyum jahat, tertawa sesat, ya kan? Oke, ini harusnya Pak Amin harus bikin kayak Pak Kece. Pak Kece ini berhasil membuat viral dirinya sendiri, Pak. Ini kan seolah-olah heboh kan, padahal nggak ada apa-apa di Polda Jatim, nggak ada apa-apa. Pinter Pak Kece ini strateginya, mesti Pak Amin dong supaya lebih ngetop lagi. Pada tega ya, pada seneng lihat gue diincar. Tuhan tolong, sekedar aja gitu, ya kan. Nah, ini kan teman-teman pada nanya saya kenapa kita membahas Muhammad KC. Saya bilang apa yang mau dibahas? Nih, gue udah bilang sama juga, ada beberapa teman kan cerita yang youtubers yang diancam-ancam. Gue bilang ini kan sudah risiko kerjaan. Ya, kalau menjadi youtubers, kita tampil, kita salah ngomong apa, itu sudah risiko kerjaan. Jadi kalau sudah risiko kerjaan, ya kita sudah tahu risikonya. Kalau nggak masuk penjara ya mati. Nah, kalau masuk penjara, jangan lupa kasih nomor rekening. Kita nanti siarkan di sini nomor rekeningnya supaya kalian di penjara bisa menginjil. Dan kita support uangnya di sini. Beneran loh, saya nggak main-main. Kalau mau Ya, kawin boleh kalau kawin di penjara boleh kita kasih supportnya. Kawin di penjara sama. Bener Pak Hendro, kemarin Bro Paul telepon saya, nggak apa-apa bro, lu di penjara kan, di sana siapa tahu lu dapat cowok kan, dapat jodoh, cowok semua, parah saya bilang ini, parah saya bilang. Ini orang pikiran jelek, si Amin ini pikirannya jelek soalnya sama saya ini loh, selalu gitu dah. Padahal kan gue maksud, barangkali di sana ada cukong ya kan, mungkin bekas bandar atau bekas pengusaha yang dituduh korupsi apa kan, masuk penjara. Terus dia lihat, aduh gue mau bertobat, tapi gue lihat anak gue belum kawin-kawin, udah umur 30 ya kan. Terus daripada dapat orang gak jelas, mendingan ini ada penginjil satu nih, ini pasti hatinya baik ya kan.
Biar dompet sama tampang pas-pasan, tetapi hatinya kunci pas, selalu pas dimanapun. Haleluya. Tuhan Kan bisa begitu kan, bukan dikawinin sama napi sesama napi, lu gila lu. Jahat betul pikirannya. Hari ini kita tanya jawab Alkitab ya, tentang itu ya, masih temanya tentang jawab Alkitab tapi seputar puasa. Karena ada banyak sekali puasa sampai saya capek jawab satu-satu di WhatsApp. Teman-teman boleh nanya, tanya jawab. Nah, karena ada banyak sekali fitnahan-fitnahan. Jadi gini loh, kalau ada orang Islam masuk, jangan dikeroyok. Cepetan, jangan dibunuh begitu ya. Nggak boleh fitnahan-fitnahan itu nggak enak banget. Mereka yang goblok, mereka yang dungu, tapi itu mereka yang kebelet nafsu pengen menghujat, disuruh antri nggak mau. Sekarang kalau ada Islam, nanti Anda bilang saya Islam, boleh langsung nyelip tuh nanya, ya. Nah, aturannya kalau mau membantah kasih data ya, tertulis. Kalau mau menghujat atau memaki harus tampak muka. Itu aturannya ya. Begitu tidak sesuai aturan, selesai di sini. Di mute atau di remove. Ya ini udah aturan dari dulu, udah dari tahun kemarin ya. Jadi teman-teman juga nanti yang udah resen jangan kecil hati. Aku dilompat, enggak, bukan. Ini masalahnya kita mau kita mau supaya jangan mengundang fitnah ya, karena orang-orang ini kan memang suka memfitnah kan, biasa itu di mana-mana begitu dia. Sebentar. Kan nama nggak sparring partner kan saya lihat kan, jadi mesti harus ada sparringnya Pak. Nanti kalau sparring, ya. Maju di nggak ada yang level itu loh Pak. Iya. Nggak ada yang level itu. Makanya percuma kalau nggak level ya hilangin aja. Kasihan teman-teman yang nunggu Pak. Ya nggak apa-apa, ini kan cuma buat ini saja Pak, buat intermezzo. Buat intermezzo saja kan. Sekalian buat ini kan, buat membuli mereka kan. Ya. Itu ada Bro Amin juga kan siap itu, udah ready kayaknya, udah siap-siap aja. Oke. Jadi ada perubahan peraturan nih Pastor? Kenapa? Ada perubahan peraturan? Enggak, cuma yang ini aja, cuma yang hari ini aja. Kalau yang selanjutnya tetap antri, harus antri dong. Kalau yang ini kan kita kan tanya jawab. Nanti kalau ada orang Islam, ini boleh saya Islam, bilang begitu ya. Jadi nggak perlu ngantri Islam ya? Yang Islam nggak perlu ngantri, bisa langsung masuk ya, supaya jangan bilang fitnah ini. Ya. Cuman kalau hanya hari Selasa sebetulnya ya? bukan hari Selasa sebetulnya. Cuman hari Kamis kan kita belum ada tema spesifik, dan kebetulan hari ini tema saya puasa. Nah, ini kan tanya jawab Alkitab jadinya sekalian, ya kan? Sebentar, saya mau share screen juga. Jadi hanya hari Selasa saja dan pengecualian hari ini. Biasanya kalau kita ada tema khusus, ya kita mau bikin tema misalnya kayak biasa Senin atau hari yang ada tema-tema khusus itu ya kita nggak boleh. Nanti kan bulan depan kan kita bikin ekonomi syariah lagi kan, ngelanjutin yang kemarin yang belum tuntas. Nah itu nggak boleh serobot-serobot, tetap harus antri. Oke, sebentar ya. Wah, ini dia kirimannya dari Nabi Raja Uti. Lihat ya. Ini baru ya, ini baru. Restoran nekat buka siang hari, terancam penjara dan denda 50 juta. Gila ya. Gila loh. Mereka nggak mikir loh, nanti mereka mau makan apa loh. Ya, nanti Gimana anaknya itu? belum Ini sekolah. FPI ini berarti mereka siapa? Oh, ini Satpol PP. Pemda ini. Gila pemdanya. Sontoloyo ini. Lulusan FPI loh Pak. Iya. Nah itu karena memang ini pemerintahnya yang brengsek. Nih pemerintah kota loh ya, Serang, Banten melarang restoran, rumah makan, warung nasi dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan. Emang di Serang itu Islam semua? Enggak ya, setahu saya itu Serang itu banyak orang Tionghoanya juga loh, dan banyak orang Kristen juga, walaupun gerejanya nggak boleh berdiri. Tapi di Serang ada gereja kan? Di Serang ada, yang ada kemarin di Cilegon ya. Terus dalam surat himbauan tentang peribadatan bulan Ramadan, mereka yang ibadat ya semua warung jenisnya nggak boleh tutup antara jam 4.30 sampai jam 16. Kepala Bidang Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, TP Hasanuddin mengatakan jika ada pengelola restoran, rumah makan dan kafe yang nekat beroperasi pada waktu yang dilarang, maka bisa terancam sanksi berupa hukuman 3 bulan penjara. Gila, lu yang puasa, kita yang menderita, bangsat lu. Gila. Bangsat FPI, juga ini ya. Iya, FPI di penjara dilarang udah senang-senang Pak, itu udah senang-senang mereka.
Nggak taunya brengsek juga Satpol PP ini. Nah, saya kasih komentar dulu biar seru ya. Iya. Bangsat lu. Lu yang puasa, orang lainnya suruh menderita. Iya kan? Nah, kan bangsat itu namanya kan. Nah, oke. Lanjut. Selain itu, pengelola restoran dan lainnya bisa terkena denda maksimum 50 juta. Bila masih terlaksanakan, masih buka, masih melayani siang hari, maka itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya pidana bisa berbentuk sanksi kurungan badan lebih kurang 3 bulan, sanksi uang 50 juta. Ya, kepada Pak Hasanuddin mengatakan tindakan tegas sesuai dengan pasal 10 dan pasal 21 ayat peraturan daerah. Kalau ada rumah makan buka, akan kami sita alat masaknya atau mungkin kompornya. Saat ini masih sosialisasi, kedepannya kalau ada buka akan ditindak. Biadab ya, biadab. Itu kan modal kerja, Pak. Masa disita? Ini orang nggak punya pikiran apa? Wah, Sadis banget. Ini otaknya ada di pantat semua ini. Kepala Satpol PP Serang Kusna menambahkan petugas akan melakukan pengawasan di lokasi menjadi titik perkumpulan masyarakat untuk buka bersama dan mencari takjil, sehingga setiap sore kita pantau ke sana supaya mereka tetap memakai masker ataupun protokol kesehatan secara ketat. Menurut Kusna, Pemkot Serang tidak melarang masyarakat untuk buka puasa bersama di luar rumah. Hal itu mempertimbangkan pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, ini lagi pandemi, udah mereka lagi setengah mati, mereka cari makan juga lagi setengah mati, ya. Siang-siang nggak boleh buka, padahal siang itu kan orang kerja kan, banyak yang makan kan, banyak yang nggak puasa. Supaya geliat ekonomi Kota Serang tetap nggak akan bisa jalan, mati loh sekarang, nggak bakal bisa jalan. Nah itu ya, ngeri ini, Masya Allah, terkutuklah Allah dan Muhammad Cabulullah. Padahal banyak industri itu di situ. Iya, makanya banyak pabrik. Kasian. Kan makanya gimana? Mereka kan kehilangan semua ininya kan, kehilangan semua momentum untuk ini. Nah, padahal di Dubai sendiri ya ubah aturan, kini Dubai bebaskan restoran tak pasang tirai selama Ramadan. Dubai. Mantap ya. Sekarang Dubainya menjadi Eropa. Arabnya, setan Arabnya dikirim ke Indonesia semua. Malaikat Eropanya didatengin ke Dubai, setan Arabnya karena usir pergi sana ke Indonesia sana, ke Serang. Setan Arabnya diusir semua sama orang Dubai ke Indonesia. Aduh, gimana nih? Restoran di Dubai tidak lagi diwajibkan untuk memasang tirai selama puasa. Kini restoran bebas menentukan pilihannya. Pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, seluruh restoran di Dubai diizinkan untuk tetap buka pada siang hari, asal tutup tirai. Gila ya? Gila. Masya Allah, biadabnya Allahnya Islam ini. Tapi tahun ini pemerintah Dubai mengubah peraturan restoran diperbolehkan tetap buka dan tidak wajib memasang tirai. Restoran di UEA bebas memilih apakah memasang tirai atau menutup kedai mereka untuk menyajikan makanan selama jam puasa. Begitulah pernyataan Departemen Pembangunan Ekonomi. Surat edaran baru mengubah praktik yang diikut sebelumnya di Emirat yang mengharuskan restoran dan kedai makan yang menyajikan makanan selama jam puasa untuk memasang tirai. Kebijakan itu untuk mendongkrak roda ekonomi Emirat yang sangat bergantung pada pariwisata dan jasa. Kedua sektor itu terpukul parah di tengah pandemi virus kan? Karena setan Arabnya dikirim ke Indonesia. Setan Arabnya dikirim ke Indonesia, setan Eropa malaikatnya Eropa dipanggil suruh ke sana. Sekarang setannya lagi angkrem nih di Indonesia nih. Arabnya jadi Eropa, Indonesianya jadi Arab. Luar biasa. Luar biasa nih. Maha biadab Allah dengan segala firman cabulullahnya. Ya, berhadiah 1 juta untuk setiap laporan polisi penistaan agama. Ya. Padahal Pangeran Abu Dhabinya sekarang baru sering ke Indonesia padahal. Nah, makanya setan Arabnya kan dikirim ke Indonesia. Setan Arabnya dikirim dibawa taruh di botol-botol kan jin-jinnya itu kan. Dikirim dibawa ke Indonesia, dilepasin buka di Indonesia itu tuh jinnya itu. Lu sana di sini aja lu bikin masalahnya jangan di negara gua. Ya kan, makanya kan kadang Abu Dhabinya semua, UNEA-nya Qatar semua sudah sama Israel udah hopeng semua, udah hopeng semua.
sama Sama Israel. Indonesia openg juga Pak sekarang Pak. Nama jalan tol udah dirubah pakai anaknya si Sayed itu. Iya, tapi kan Anaknya masalahnya yang penting kan mereka berteman sama Israel. Indonesianya kan enggak kan? Masih Iya, ditanam kebencian sama Israel. Makanya mereka yang sekarang maju karena memberkati Israel, Indonesianya tetap kere malah terpuruk nggak karu-karuan. Udah mau maju nanti tarik lagi, udah mau maju nanti mundur lagi, selalu begitu. Nah itu tadi ya, masa-masa pandemi gini masih ngelarang orang buka warung segala macam, ini kan goblok pemerintahnya ini. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan, titisan setan. Nah, jadi gimana sih sebenarnya puasa itu? Apakah orang Islam itu beneran puasa? Enggak loh ya. Orang Islam itu cuma nunda jam makan. Makanya jadi tetap 3 kali tambah banyak. Dulu sudah pernah saya ini ya, malah sampai viral itu. Sampai viral itu di dunia maya itu, sampai saya dicari-cari katanya kan. Bentar, mana nih? Paul Zhang menista Islam. Nah, saya tunjukkan ini ya. Paul Zhang menista Islam. habis itu dibilang melarikan diri. Bodoh banget ya kan. Melarikan diri. Nih, saya kasih ini ya. Itu dari grup sana itu. Sekarang lagi ngerumpi itu sekarang rame-rame. Masih bahasannya masih sama, Hendro. Iya, dianggap melarikan diri, bodoh banget. Padahal semua orang-orang juga kita kalau pengen pindah aja, kalau rundingan keluarga oke, enak aja pindah di Eropa atau di Amerika. Ya kan? Iya, kalau orang ada kesempatan pindah keluar, tempatnya bagus, kesejahteraan terjamin, kenapa nggak pindah gitu ya Pak ya? Betul, enak, aduh. Enak, cuman karena kita nggak semua punya kesempatan saja. Betul. Itu yang saksi Yehova itu kakaknya teman saya katanya kalau dia aktif ya, katanya dapat green card di Amerika Pak. Itu ada udah di sana orangnya. Itu saksi Yehova sampai bikin seperti itu, jadi mereka banyak sekali hadiah-hadiahnya. Betul, jadi memang aneh sebetulnya ya kalau kita lihat ya, yang seperti ini tuh kok dicari lah, karena mereka mungkin nggak dapat sisi lemahnya Pak Paul. Mereka cari dari mulai kepindahan, dari mulai jual rumah segala gitu ya. Tapi juga akhirnya nggak ada buktinya juga gitu. Nah akhirnya kan hanya hoax Pak gitu. Nyampe ke rumah tuh, nyampe ke rumah saya tuh. Gila. Iya. Nyampe, istri saya sudah nyampe waktu itu, udah nyampe sini. Mereka nyampe rumah saya. Istri saya ada di Jakarta. Kita pindah ini kan ke tempat saudara. Mereka nyampe rumah, terus yang ini tetangga kita ada telepon. Itu udah tuh ada orang nyariin. Siapa? Kan rumah saya yang terakhir kan nggak ada yang tahu kan. Betul. Nyampe rumah, berarti ngelacak IP-nya kan. Nggak ada yang tahu rumah saya terakhir. Iya, jadi ya memang ya aneh aja gitu kalau misalkan sampai bikin isu seperti itu. Nah, kembali kita lihat Indonesia ini ya, kita kan sudah memasuki tahun kedua ini pandemi, Pak. Kalau kita lihat datanya itu ya, sekarang kita hanya mengandalkan kehidupan tuh pada UMKM. Jadi usaha kecil mikro menengah ini. Jadi data ekonomi sepertinya masyarakat ini bisa bertahan dengan UMKM ini. Kalau dari sektor korporasi atau sektor misalkan konglomerat ya terus terang omset semua turun, keuntungan pasti turun, itu udah pasti. Tapi sekarang kan di grassroots ini bagaimana supaya kehidupan bisa berjalan ya memang mengandalkan UMKM. Jadi ini kita sudah mulai masuk tahun kedua. Namun ketika orang katakanlah dagang makanan seperti yang di Serang ini ditutup gitu, dia itu sudah hampir 2 tahun ini mungkin sudah bobol tabungan loh sebenarnya. Pasti. Dari mana dia bisa menutup biayanya, menutup biaya hidupnya kalau mereka itu siang itu tidak bisa berjualan. Itu kan bagaimana ya? Kita kan mau mendorong supaya ekonomi ini bisa berjalan lagi normal seperti biasa, minimal di tingkat UMKM lah dulu ya. Tapi kalau dilarang seperti itu, kapan pemulihan ekonominya ini bisa balik? Gitu. Satu sisi pemerintah berusaha mati-matian dengan mengintensifkan program vaksinasi, tapi di sisi yang lain ekonomi itu dibiarkan tidak berkembang dengan kebijakan-kebijakan yang model seperti ini. Apalagi ini kebijakan yang sifatnya itu rakyat kecil yang harus makan, dia harus membiayai anaknya sekolah.
dia sudah hampir 2 tahun ini mungkin sudah bobol tabungan. Nah, ini sudah vaksinasi ini sepertinya ada sedikit terbentuk herd immunity. Jadi penyebaran virus itu kelihatannya sudah tidak sekuat dulu lagi ya. Mungkin karena sebagian sudah divaksin, mungkin masyarakat mungkin sudah terbentuk sendiri imunitasnya. Saya juga nggak begitu paham ya. Tapi ini sebenarnya kan adaptasi kan akan terjadi, Pak, bagaimanapun sesuai dengan teori Darwin ya. Apapun yang terjadi, kalau misalkan ada seleksi alam, pasti akan ada adaptasi. Nah, kelihatannya manusia sudah bisa sendiri melawan virus ini dan sudah terbentuk juga disiplin ketika orang menggunakan masker, mencuci tangan dan menggunakan desinfektan. Jaga jarak juga. Tetapi dengan kondisi seperti ini, ya mau kapan lagi kita pulih ekonominya? Itu yang saya sampai sekarang itu. Yang saya sayangkan itu wakil presidennya, Pak. Wakil presidennya itu kan orang aslinya kan orang Tangerang. Ya kan, ya Tangerang, Serang kan dekat ya. Seharusnya mereka ini kan yang kuat di Islamnya. Kalau Jokowi memang abangan ya kan. Abangan itu, ya. Wakil presidennya tidak pernah bersuara loh. Saya bilang kayak orang bisu loh. Saya kenal, Pak. Anaknya saya kenal. Iya. Saya bilang, waduh, tapi memang ya nggak ada suaranya loh, gila tuh. Abah ini nggak ada suaranya. Jadi kita itu bernegara itu sebenarnya kan untuk menghidupi masyarakat, menjaga kesejahteraan. Nah, ini kita kok malah menghancurkan kesejahteraan masyarakat sendiri dengan cara melarang seperti ini. Apalagi sampai alat masaknya disita, itu juga kan dia juga modalnya seberapa, terus disita alat masaknya. Apa nggak kejam seperti itu? Kan gitu ya, Pak ya? Saya kadang-kadang, aduh, miris juga yang ngelihatnya ya. Kapan kita bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi kalau modelnya seperti ini? Gitu. Itu karena agama lagi kan? Iya, nah agama, Pak. Jadi manusia itu harkat dan martabat manusia juga kesejahteraan dia harus dikorbankan. Apalagi kita dalam kondisi seperti kondisi perang ini sebenarnya pandemi ini kan. Seperti kondisi perang walaupun tidak perang gitu. Sebenarnya sama dengan kondisinya. Terus bagaimana kalau mereka tidak bisa mencari kehidupannya gitu. Nah, bagaimana kalau di daerah Serang itu, setahu saya betul yang dibilang Pastor Paul, saya juga dulu sering ke sana. Itu juga banyak orang Tionghoa juga, Pak, orang-orang tenis benteng itu banyak di sana, gitu, buka bisnis, buka usaha, bahkan gudang juga di sana banyak. Nah, itu kan mereka karyawannya juga butuh makan siang itu. Nah, misalkan buka makanan di komunitasnya orang Tionghoa misalnya, terus itu nanti akan ditangkap juga dan kena denda 50 juta juga. Nah, ini kan akan jadi masalah bikin aturan seperti ini gitu. Sulit ya, Pak ya, memang ya. Ya, jalan satu-satunya melarang agama Islam di Indonesia. Mereka dipaksa untuk berpuasa, yang tidak berpuasa. Ya, makanya kan itu kan banyak daerah situ itu kan orang Cina benteng juga istilahnya kalau kita dulu Tangerang bilang ya, karena saya dulu pernah di Tangerang juga. Tapi ya memang itu kan banyak yang kerja di daerah sekitar Serang. Itu bagaimana mereka itu nanti ini? Ya mereka bukan orang Muslim dan nggak puasa, terus mereka cari makan di mana? Ini kan harus juga diperhatikan. Ya, bagaimana ini kaitan ekonomi ini hambat, ya semua akan terhambat, Pak. Ini yang nggak pernah dipikirkan. Jadi kita sepertinya itu di agama itu dibuat sesuatu yang sampai mengorbankan sisi kemanusiaannya juga gitu. Itu yang saya bingung itu ya dengan aturan-aturan model begini. Lucu ya, perda alkohol 0%, ya kan? Terus yang membuat satu ini ya, wah nih terus mereka kan sumbarkan orang Kristen ngajarin ngajarin pelacuran, ngajarin mabuk-mabukan, ya nggak pernah puasa apa segala macam. Tapi ternyata di negara-negara mayoritas Kristen maju loh, lebih maju daripada Indonesia. Rata-rata lebih maju dari Indonesia, ya kan? Nah itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Sebetulnya teman-teman yang di live YouTube ini harusnya sadar ya, makanya diviralkan ya. Diviralkan teman dengan cara di-subscribe kalau Anda takut ya kan, kalau Anda takut cukup di-like, di-subscribe, dikomenin. Aja gile lundro begitu kan. Cukup dibilang gitu aja rame-rame. Gile lundro, nah gitu aja rame-rame bikin yang banyak.
ya kan? Kalau ada 2.000 komen gitu, ya itu akan algoritmanya naik gitu ya. Atau di like semua komen-komennya di like semua. Nah, jadi akan muncul di layarnya teman-teman Anda. Orang kan nggak tahu kalau ada yang nge-like karena di YouTube itu nggak ketahuan siapa yang nge-like. Ya. Nah, jadi gitu supaya mereka mendengarkan ya. Orang-orang Islam membangga-banggakan ritual agamanya mereka, nggak nyadar mereka kere ya. Di sini imigran pencari suaka, refugee itu ya, refugee Islam yang di sini lebih hidupnya lebih enak daripada kalian yang kerja di buruh pabrik di Indonesia. Serius. Jangan kan buruh pabrik, sama manajer di perusahaan aja tetap lebih enak jadi refugee di sini. Kan saya sering bilang kan, kalau di Jerman itu ya, kita refugee ini pengangguran atau refugee sama, karena itu adalah tunjangan hidup secara rata. Akan dapat 300 euro, 320 kalau single, 300 kalau dia ada istrinya. Nah, jadi masing-masing dapat 300 ya. Jadi kalau dia suami istri dapat 600, kalau anaknya 4 maka dapat 300 dikali 4. Jadi kalau total berenam ya, maka 300 dikali 6. 1.800 euro ya. Kalau dia kan 300 kali 6 1.800 euro, bayangin. 1.800 euro itu dikali 16.000. Ya. Biaya makan 1 bulan untuk suami istri dengan 4 orang anak kurang lebih 600 euro. Berarti masih sisa 1.200 euro kan? Anggap aja sisa 1.000 euro deh. 200 euro itu buat keperluan beli sabun, beli segala macam deh. Sisa 1.000 euro. Berarti masih ada sisa 16 juta rupiah. Bisa, ya kan? Bisa ngangsur Alphard itu ya. Iya, nah, sisa 16 juta rupiah. Setahun dia ngumpulin, maka dia punya 160 juta. Wah, bisa PP ke Bali tuh. Ya kan? Bayang enggak tuh Anda tuh? Pengangguran di sini saja ya masih lebih makmur daripada manajernya di bank di Indonesia ya, atau manajer perusahaan. Refugee Islam yang kabur kemari dari perang Islam itu hidupnya masih lebih makmur daripada kalian yang kerja jadi manajer pabrik. Ya kan? Kenapa? Karena mereka nggak peduli sama puasa, mereka minum alkohol, minum sini ya kan, minum whisky, wine segala macam, nggak ada 0%. Larang orang Inggris minum bir, wah bisa ngamuk, mereka bisa perang dunia itu. Larang orang Jerman jangan minum Heineken, wah bisa ngamuk, itu bisa perang dunia itu. Ya kan, so, jarang minum bir, wah bisa ngamuk, ya kan. Produktivitas mereka tinggi justru. Jadi apakah alkohol penyebab moralitasnya betul? Enggak. Bukan. Orang Eropa jelas lebih bermoral. Kasus perkosaan tertinggi justru di Indonesia, bukan di Eropa. Di Eropa jadi tinggi gara-gara orang-orang Arab ini datang. Imigran ini datang, makanya jadi tinggi. Ya kan, kemarin Pak Susu Kuda kan. Mana Pak Susu Kuda nih? Pak Susu Kuda punya datanya nggak itu? Ya. Ada datanya. Punya datanya lo yang pembandingan yang di Eropa itu kenapa bisa naik itu, datanya masih simpen nggak? Yang HIV apa yang mana? Pemerkosaan itu. Oh, masih ada ya. Boleh kan ditampilin lagi nih biar teman-teman nyadar itu loh. Oke, bentar ya Pak. Saya mau ganti wallpaper dulu. Oh iya, hati-hati teman-teman ya, yang begini ini, hati-hati. Pak Jendra itu benar ya. Jadi Pak Jendra itu di dalam segala kekerasan dan keinian beliau itu ngomong itu benar. Tapi Pak Gajah Mada juga nggak salah. Jangan semua Pak Jendra ngomong diaminin, nggak boleh juga. Ya, kita tetap harus uji segala sesuatu. Jangan kalau kita sudah kagum, kita sudah ikut guru kita pasti benar. Belum tentu, guru kita belum tentu benar, masih manusia kok. Ya kan? Masih manusia. Nabi saja bisa bikin salah. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat. Makanya nggak bisa salah. Ya kan? Ya, nah, itu rahasianya. Hah? Ada? Mana nama Susu Kuda? Sebentar. Saya jadikan co-host ya. Kalau lompat lagi nggak bisa. Mana Susu Kuda? Jangan dimatikan mikrofonnya. Ya, jangan dimatikan mikrofonnya supaya saya bisa kejar ininya. Jadikan co-host. Ya, silakan di-share. Ya, coba saya
pastiin dulu wallpapernya udah ganti. Banyak data-data yang dia kompilasi yang bagus-bagus, Pak. Iya. Nah ini Pak, yang ini Batak data udah jadi pemerkosaan ya, lihat ya. Netherlands. Ya, lu punya data pemerkosaan di Indonesia nggak? Kayaknya bawahnya ada deh. Nah ini nih. Nih, Nah, itu kan makin tinggi yang kan di Komnas Indonesia kan. Perempuan bilang, iya. Makin beragama, makin tinggi pemerkosaannya. 2007 nggak seberagama 2018 tuh Indonesia loh. Ya kan? Makin beragama makin tinggi. Oh di Arab itu lebih banyak pemerkosaan. Cuman bedanya kalau di Arab datanya kecil. Kenapa? Karena kamu lapor, kamu malah dicambukin di sana. Kalau kamu diperkosa, kamu lapor di Arab, kamu malah dicambuk. Makanya kelihatannya kecil. Goblok lu orang Islam memang nggak ngerti begituan. Ya lihat ya, ngeri ya. Data pemerkosaan di Indonesia itu makin tinggi, makin beragama makin tinggi. 2007 kan baru gegap gempitanya sama si siapa SBY ini kalau nggak salah ya. Makin tinggi, makin beragama makin tinggi tuh. Makin tinggi datanya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Apalagi terus kemudian Doli ditutup, Kalijodo ditutup, harusnya dilokalisir, kan dikasih dokter di sana yang benar itu, ya kan? Jadi agama itu memang membuat bodoh, agama itu membuat bangsa itu rusak. Mau agama apapun, lepas. Karena agama, makanya tadi saya bilang sama Amin Wijaya tadi kan, ayo tuh orang-orang yang blunder tempatnya Yusuf Manubulu kemarin dihubungin lagi suruh masuk ke saya, suruh tanya jawab di sini. Jangan di tempatnya Yusuf Manubulu itu bukan apologet, yaitu gembala, nampungin orang murtad ini suruh kesaksian. Lu tanya macam-macam dia kagak ngerti lah. Yang bukan apologet kok. Tanyanya ke sini, di sini tempatnya apologet. Saya buka ada training apologet, teman-temannya mau jadi apologet, belajar di sini ya, belajar. Itu Anda bisa jadi member, itu videonya semua ada ratusan itu saya udah kasih tuh. Udah jadi member, murah membernya kalau nggak salah, yang discipleship itu cuma Rp10.000. Murah ya, 1 bulan cuma Rp10.000. Lu gila, lu makan bakso aja setiap hari lu makan bakso 50.000. Kenapa mesti bayar? Supaya kamu jangan meremehkan. Ya belajar begitu kamu buka, udah bayar kamu buka satu-satu. Terus ada kelas evangelis ya lebih mahal ya, paling tinggi kelas apostolik. Itu memang mahal ya, per bulan kalau nggak salah 500.000 deh, kalau nggak salah, saya lupa. Nah, ya. Coba nanti iseng-iseng ya sambil cari-cari data, kita coba lihat data pemerkosaan ini, apakah banyakkan mana hipotesanya kita buat seperti ini. Apakah pemerkosaan itu akan tinggi di daerah di mana tempat orang ada minuman alkohol sebagai minuman daerah, atau yang justru nggak boleh minum alkohol gitu? Ada nggak kaitannya? Ada nggak relasinya gitu? Oh iya, boleh tuh dilihat tuh. Bisa Pak, jadi Ya. kita pakai data membuktikannya. Coba dicek ya Pak Susubuda nih, tolong dicekin sambil ini ya, dicekin sambil ini. Itu sebenarnya ada datanya semua kok. Kayak misalnya di Bali itu kan mengizinkan ini kan minuman, bahkan ada pabrik, makanya wisata halal si Sandiaga Uno tolol juga ini satu Sandiaga Uno ya. Bukan tolol, orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan mahat biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Jadi orang Islam yang sekolahnya tinggi, yang pinter, nipu kalian yang bodoh. Orang Islam yang rakyat jelata dibikin bodoh sekalian sama mereka supaya bisa dikendalikan. Itulah ya. Makanya jangan jadi Islam, jadi goblok pokoknya, putusin jadi Islam itu. Rektor pun bisa percaya jin ya, gue bingung loh. Rektor bisa percaya jin, direktor. Gue kagak ngerti ya. Ya itu karena agama jin sih ya soalnya ya. Nah itu karena penuh dengan tahayul-tahayul, akhirnya itu tadi. Coba lihat Kristen, konflik, berdebat. Begitu ada merasa dia nggak cocok di hati dia, mau pendeta mau apa didebat sama jemaatnya, nggak urusan. Didebat, ya kan? Di muka umum, wah ada yang bilang saja jangan dong ditutup, yang gini tutupin. Oh, kenapa harus ditutupin? Dibuka saja, justru ditunjukkan kita nggak saling membunuh kalau debat. Sama orang Islam dibuka kan? Wah, jadi bulan-bulanan. Ya nggak apa-apa, bagus justru. Jadi mereka tahu justru ini loh kalau debatnya orang Kristen. Coba kalau di Islam,
Begitu debat disamperin kan, si siapa itu yang di Solo itu langsung gue aduh gebukin kan, lagi pesta nganten digebukin. Compong ini memang orang-orang Islam ini. Terus yang yang Ahmadiyah yang di Bogor begitu beda dibakar hidup-hidup. Ya kan, Gavata di Kalimantan dibakar rumahnya. Kan compong itu namanya kan, agama compong itu kan, agama biadab. Nah, yang di Solo itu kan Arab dikebukin Arab, Pak. Iya, Arab dikebukin Arab. Nah, iya. Makanya kan kadang nggak mikir. Coba kamu lihat ya, Esra Soru Muriwali mau sampai begitu rupa. Apa Muriwali terus mau bunuh ya? Muriwali nggak bakal berani bunuh saya juga, nggak sanggup juga. Oh ya Pak Paul, saya ada artikel menarik ketemu, tapi saya stop dulu ya. Coba saya pindahin ke artikel itu dulu. Boleh. Coba. Ini Pak Pendeta Nathanael dulu nih, Pak Pendeta Nathanael, silakan. Silakan Pak Pendeta Nathanael. Pak Suwartono. Mana nih orangnya nih? Pak Pendeta Nathanael. Ya, ini teman-teman Islam boleh masuk ya. Banjir lagi, teman-teman Islam yang masuk nggak usah ngantri, tapi kalau sudah ada orang Islam sebelumnya ya tetap ngantri ya. Dan begitu kita mau debat, saya mute semua supaya jangan fitnah nanti. Dikeroyok enggak, saya mute semua ya. Ya, Pak Pendeta Nathanael silakan. Ini soal jualan di musim puasa. Sekalipun dilarang, mereka tetap buka dengan tertutup 90%. Sehingga mereka tetap nyelonong. Tambah rame. Tambah rame. Nah, sekarang yang buka juga repot. Tangerang tutup, tapi kalau buka tidak ada yang beli. Karena beli ketahuan, kejar. Nah, saya di Makassar 5 tahun. Mereka terpaksa pulang sebelum puasa. Karena puasa ya seperti itu. Dilarang jualan, andai kata jualan tertutup 90%, kemudian tidak ada yang beli. Nah, mereka pulang dengan apa adanya. Lalu mengenai vaksin. Vaksin, hari ini saya dapat WA, Presiden Jokowi mengomentari bahwa Amerika melihat pandemi itu turun karena cuaca panas, kelembapan tinggi, kemudian antibodi semakin naik, imun tinggi. Nah, jadi Indonesia di tempat katulistiwa, kelembapan tinggi, pasti turun. Nah, sekarang ini dirasakan turun. Nah, yang ketiga, mantan Menteri Kesehatan Tirawan menemukan Nusantara, vaksin Nusantara. Ini diresmikan oleh DPR. Waduh, rame loh nanti. DPR sudah meresmikan. Nah, untuk itu tapi pro kontra ya, Pak. Iya. Tapi dilawan sama BP POM itu Pak Nathan. Dilawan sama si Kadrun itu Puji Lestari itu. Sama ID ya, Pak. Siapa itu? Ada setoran, Pak. ID juga. Lukito kalau nggak salah, Lukito BPOM. Oh iya, Puji Lukito ya, Puji siapa Wati Lukito itu ya? Ya, memang biaya vaksin itu tinggi dikeluarkan oleh pemerintah. Ibarat budget untuk angkatan bersenjata yang saya tahu, itu larinya ke kesehatan, vaksin. Nah, tiba-tiba Terawan di out atau dia keluar menemukan vaksin. Ini pasti pro kontra. Dan yang ketiga, saya dapat laporan dari ponakan saya di Papua tentang
pendeta tapi khotbahnya mengutip kitab suci, khususnya kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bahas, dia ungkapkan. Tetapi komentar dari ini kenapa dia mengkhotbahkan tentang kebangkitan dari kitab suci? Dia tapi tidak percaya, bahkan mengolok-olok. Nah, orang Arab ini yang khotbah, jadi mereka dengar sisi positif kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi nyengir-nyengirnya Ustadz ini jadi bingung para penduduk atau para peserta. Nah, itu kenyataan begitu. Lalu yang keempat, itu belakangnya Pak Soehartono itu orang teriak-teriak itu pakai toa itu ya Pak, gila ya Pak. betul. Saya Kurang 100 ajar ya meter. Pak, biadab sekali itu ya. 100 meter. Jibril kecil. Pak. Gila lu biadab lu. Ini tunda dulu saya supaya mereka Oke. Tapi kadang-kadang Iya, biar dulu karena terawih mengganggu itu sekali sampai tuh jam Pak. 9. Iya. Ya. Ini memang Gitu mengganggu aja dulu. sekali itu. Ya, tunda dulu. Oke. Ya. Oke, tadi interrasial apa? Interrasial khilafah policy. Silakan. Interrasial Nggak jadi khalifah. Pak Paul, nggak jadi. Oke. Nggak jadi. Oke. Oh, ini ada artikel menarik Mana? nih, Pak Paul. Ya, silakan. Pak Oke, Susu. coba ya. Ya. Sebentar ya. Ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo. Bahkan ada kontrak kumpul kebo itu ada kontraknya. Ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah Anda yang ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita. Ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan. Gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam. Sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali. Yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan, tidak memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Ya, udah lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung Kudami. Oh, enggak. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil trans begitu. Tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Nggak ada haknya. Kita boleh nasihati, kita boleh ingatkan. Tetapi kita nggak boleh ngelarang-larang orang, apalagi sampai ngeludahin begitu. Hanya Islam aja yang begitu ya. Di seluruh dunia itu cuma Islam aja yang melakukannya. Gitu ya. Supaya paham itu kalian tuh yang di live YouTube itu ya. Tolong cek WA dong Pak Paul. Oke, ya silakan Pak Susu Kuda. Lanjut coba ya. WA ya. Pak Paul tebak deh provinsi mana yang paling rawan pelecehan seksual?
Ya di Aceh lah. Selatan. Ya udah Sama ketebak Sumbar. dong. Ya, ini karena dari kan DW nih. karena kemunafikan ini kan. Iya, dari DW katanya menurut data Komisi Nasional Perempuan tahun 2016 Indonesia mencatat lebih dari 6.000 kasus kekerasan seksual bagian dari di rumah tangga. Dan provinsi mana yang paling rawan? Nah, juara satunya yang tadi Bapak bilang itu. Iya, tuh jadi dan yang paling ininya ya, dia bilang korban tidak cuma perempuan. Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, daerah syariat Islam itu tahun 2015 mencatat 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Jadi bukan wanita saja korbannya gitu. Terus yang dua Jawa Timur. Terus yang ketiga Jawa Barat. Dan keempat DKI Jakarta menurut ini, dan yang kelima Sumatera Selatan. Wah, itu daerah-daerah santri semua tuh ya. Nah, Ya, ini jadi kan sama- enak kalau begini bro, kita punya data gitu. Jadi Ya. melihat segala sesuatu itu dari profil data. Jadi kalau Iya. misalkan klaim itu nggak ada gunanya kalau nggak ditunjang oleh data. Ya, ini Jadi juga kalau yang tadi. misalkan kita lihat Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, itu bagaimana kasus pemerkosaan? Setahu saya sih rendah, ya, daerah-daerah itu. Padahal kita di situ minum alkohol biasa, kita di sana, gitu kan? Mabok di jalan biasa. Biasa, gitu. Nggak ada masalah. Tapi jarang ada yang saya dengar itu Mas. 1-2 lah itu yang memperkosa itu. Tapi itu jarang sekali Oh, sebenarnya. tadi saya ada lihat Sumatera Utara. Coba saya stop dulu ya. Daerah filenya dilihat di kabupaten dulu gitu. Nah, tadi saya ada lihat tapi saya ketutup. Kalau di bahasa Mosir jarang. Oh ya, orang- ini dia nih. Jarang orang yang seperti itu ya, karena memang ada hukum adat itu yang mencegah, yang dibilang jenderal kemarin. Ya, ini kelihatan nggak Pak? Ini Badan Pusat Ada. Statistik. Menurut ini tahun 2018 laporan kejahatan asusila tertinggi kan Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh dan sebagainya. Kalau Sumatera Utara di sini paling bawah tuh. Kalimantan Barat juga. Iya, kalau menurut data ini nih yang Badan Pusat Statistik Iya, BPS 26 ya. Desember 2018. BPS Ini ya. yang gua demen bro susu kuda ini kalau soal penguasaan data. Jadi kita nggak ini ya, nggak cuman ngomong Cuman framing, BPS, jadi memang cuma kan apa BPS adanya kan suka gitu. bohong kan. Nah, kita nggak tahu, ya itu dia. Coba jangan tadi yang reliable-nya balikin ke gimana data gitu. sebelumnya, balik data sebelumnya. Kan lucu kan? Yang- Nah, Sumbernya di mana? BPS, tapi sebohong-bohongnya Iya, dia tapi ya. Lihat dulu ini gimana. enggak lah, ini framing lah. Coba lihat yang Framing, data ya. sebelumnya yang dari detik itu. BPS itu suka bohong loh. Saya dulu waktu ekspor impor itu saya suka ambil data dari BPS. Terus saya ngecek datanya perusahaan saya bisa beda sama di BPS tuh. Waktu itu kita impor itu ya ribuan ton. Ya, ribuan ton barang kimia kan. Datanya di BPS sama yang kita punya bisa beda, termasuk harganya semuanya. 5 nomor Jadi- 5 siapa Pak? Susu kuda. Jawa Barat, Sumatera Selatan. Iya. Nomor satunya Bali tetap nggak masuk Aceh. berarti ya? Enggak masuk. Aceh, beda datanya. Wartawan kadang-kadang lebih jujur daripada BPS. Kadang-kadang. Iya, betul. Nah, mereka butuh juga suatu yang ini Pak, yang faktual. Jadi mereka lebih jujur dalam soal ini. Bukan yang menariknya, yang dari BPS ini justru yang nomor 1 dia bilang Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kan juga kantong Kristen juga kan Pak Pauli. Menariknya. isipan Pak, dirubah. Iya itu dia. Dirubah. Nah itu dia. Kejahatan asusila. Kalau saya kok nggak percaya, ya kan? Karena lebih memang pada kenyataannya di sana itu boleh kok mau 7-Eleven di sana nggak terlalu rese kok orang-orang di sana. Terus mau bagaimana mau terjadi pemerkosaan? Kalau di Aceh itu logikanya ya kan diempet kan, sehingga terjadi pemerkosaan. Apa karena diempet? Dan mereka takut-takut sehingga mereka sembarang terjang sana sini. Kayak termasuk yang di Eropa ini, ya kan? Nah, kalau orang-orang Eropanya kenapa sedikit sekali melakukan pemerkosaan? Karena mereka tersalurkan dengan baik. Mereka nggak ditangguh kalau mereka kumpul kebo atau mereka ketemu di jalan kenalan terus hubungan seks gitu kan, nggak dilarang. Jadi nggak ada. Mereka suka sama suka. Tetapi kalau yang
Kalau yang di tempat-tempat yang dilarang itu yang mengerikan justru. Terjadi dia nggak suka dipaksa sama yang suka. Itu terjadi begitu. Karena Ini menarik ya, suka Pak. ini bingung. Ini katanya apa, untuk mesum rata-rata dilakukan oleh umur 15 sampai 60. Jadi begitu marak ya, dari 15 sampai 60